Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windayani Korai, NPM 9201 1402 11 10 23. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua materi, yaitu materi dari kelompok 4 dan materi dari kelompok 5. Kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu materi dari kelompok 4, membahas tentang sistem indera. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata ataupun pada hewan invertebrata. Hewan-hewan ini memiliki suatu alat indera, misalnya untuk melihat. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki indera penglihatan atau mata, indera penciuman atau hidung, indera peraba atau kulit, dan indera pendengar atau telinga. Sistem indera hewan. 1. Indera pada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan, seperti kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. 2. Indera pada burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membengkok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Indera pada reptilia. 3. Indera pada reptilia. Sistem indera pada hewan reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson. Organ Jacobson ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama L.L. Jacobson. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Kita bisa lihat pada gambar di samping. 4. Indera pada amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. 5. Indera pada ikan. Sistem indera pada ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiasakan cahaya pada sudut yang sama.
Selanjutnya, ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menentukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. 6. Indera pada serangga. Jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibandingkan hewan lain di dunia ini. Sebagaimana besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, serangga memiliki mata, majemuk atau faset sebagai indera penglihatannya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium atau jamak. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsangan cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Lanjut, selain mata majemuk, serangga juga memiliki mata atau tunggal yang disebut ocellus. Ocellus tidak dapat mengindra bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya, kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Rangsangan cahaya yang jauh di ocellus akan meningkat kecepatan berjalan atau terbang serangga. 7. Indera pada cacing. Indera cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsangan cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsang cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terdapat pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung atau dorsal. Lanjut, tanggapan atau respon cacing tanah ketika menerima cahaya yang kuat telah menjauhi sumber cahaya. Hal ini merupakan bentuk adaptasi cacing tanah yang menyukai tempat-tempat yang teduh dan lembab agar permukaan kulit tetap basah dan lembab. Indera lain pada cacing tanah yang telah diketahui berkembang dengan baik adalah indera pengecap. Kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, 8. Indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba SP apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba SP juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba SP untuk bergerak menjauh. Euglena sp yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi Euglena sp akan menjauh apabila mendapat cahaya secara langsung. Sekian dan terima kasih hasil dari pemaparan saya mengenai materi dari kelompok 4. Saya akan lanjutkan pemaparan saya mengenai pembahasan dari kelompok 5. Baik, saya akan lanjut pemaparan saya, yaitu memaparkan hasil kerja dari kelompok 5, yaitu mengenai materi tentang sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Berbeda dengan
hewan vertebrata, di mana sistem saraf pada vertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata seperti halnya pada vertebrata. Maka pada vertebrata ini sistem saraf sudah jauh maju terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai atau berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah salah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Contohnya, otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Dalam sistem saraf diketahui bahwa serabut saraf menghubungkan tiap bagian tubuh dengan susunan saraf pusat. Impuls yang dibangkitkan karena rangsang pada kulit, lengan, dan tangan akan dirambatkannya melalui serabut dendrit menuju sel neuron sensoris yang berada di simpul saraf dekat medula spinalis, yang selanjutnya diteruskan melalui serabut aksonnya ke dalam medula spinalis. Impuls tersebut membawa pesan atau sinyal tentang rangsangan yang diperoleh, apakah panas, dingin, sakit, ataupun rabaan. Pesan ini diteruskan ke otak untuk dihayati dan disadari apa jenis dan sifat rangsangan tersebut. Pada anak yang mempunyai kasus kecelakaan di atas, tidak mengalami cedera pada lintasan sensori dan daerah lengan dan tangan sampai susunan saraf atau medula spinalis dan otak. Pada dasarnya sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya atau tingkat perkembangannya. Hewan-hewan bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, otak depan tumbuh menjadi otak besar dan lobus olfaktorius. Otak besar untuk belajar dan gerakan yang disadari. Lobus olfaktorius berfungsi sebagai lobus pembau. Otak tengah berfungsi sebagai lobus penglihatan. Atap otak belakang menebal membentuk otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan. Dasar otak belakang membentuk sumsum penghubung atau medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung, pembuluh darah, dan gerakan pernapasan. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional eksitabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Satu sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Tonjolan-tonjolan ini keluar dari sitoplasma sel saraf. Satu atau dua ekspansi yang sangat panjang disebut akson. Saraf-saraf adalah akson dari suatu sel saraf. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Dendrit dan sel saraf berfungsi sebagai pencetus impuls, sedangkan akson berfungsi sebagai pembawa impuls. Sel-sel saraf membentuk mata rantai yang panjang dan perifer ke pusat dan sebaliknya.
Dengan demikian, impuls dihantarkan secara berantai dari satu neuron ke neuron lainnya. Tempat di mana kontak antara satu neuron dengan neuron lainnya disebut sinaps. Pengantaran impuls dari satu neuron ke neuron lainnya berlangsung dengan pengantaran zat kimia. Sistem saraf pusat terdiri atas otak medula spinalis, dibungkus selaput meninges yang berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan pia-meter. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat rongga-rongga, yaitu rongga epidural atau epidural space, berada di antara tulang tengkorak dan durameter. Rongga ini berisi pembuluh darah dan jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan. Rongga subdural atau subdural space berada di antara durameter dan arachnoid yang berisi cairan serosa. Rongga subarachnoid atau subarachnoid PAC terdapat di antara arachnoid dan pia-meter berisi cairan cerebrospinalis. Selanjutnya, sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfactorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasang pada tiap segmen tubuh. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan atau gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang terletak teratur disebut Neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selanjutnya, sistem saraf reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas 2 lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjut ke korta saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticulus dan syaraf opticulus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial. Pasangan-pasangan saraf spinal menuju ke somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau, dan pada hidung, mata dengan kelenjar air mata, telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Selanjutnya, sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang maju ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial
3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan atau membran nictitans. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot-otot superior, inferior, rectus internal, rectus external, obliquus interior, dan obliquus superior. Selanjutnya, sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah berbentuk gelembung, berkembang dengan baik, dan merupakan pusat saraf penglihat. Otak kecil permukaannya berlipat-lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak. Otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Selanjutnya otak. 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari 2 belahan yang disebut hemispherium cerebri. Kedua hemispherium atau kanan kiri saling dipisahkan oleh fissura longitudinalis cerebri. Falx cerebri merupakan peluasan durameter atau lapisan pembungkus otak besar, nampak menonjol ke dalam fissura longitudinalis cerebri. Hemisfer cerebri dibagi-bagi dalam daerah-daerah yang besar: lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Selanjutnya, lobus frontalis. Lobus frontalis merupakan bagian yang menonjol ke depan yang menempati fossa cerebri anterior, meluas ke dorsal sampai sulcus centralis rolandi. Lobus parietalis. Lobus parietalis meluas dari sulcus centralis sampai fissura parieto occipitalis dan ke arah lateral sampai setinggi fissura lateralis. Bagian permukaan atas dan lateral lobus parietalis terdiri dari gyrus postcentralis, gyrus parietalis superior, gyrus supramaginalis, dan gyrus angularis. Di bagian medial lobus parietalis terdiri dari lobus paracentalis dan lobus precuneus. Gyrus yang terpenting adalah gyrus postcentralis yang mengandung korteks sensoris. Lobus occipitalis. Lobus occipitalis adalah bagian otak terbesar yang berbentuk seperti piramid dan terletak di belakang fissura parieto occipitalis. Lobus temporalis. Bagian lobus temporalis dari hemispherium cerebri terletak di bawah fissura lateralis sylvii dan berjalan ke belakang sampai fissura parieto occipitalis. Permukaan temporalis superior, gyrus temporalis media, dan gyrus temporalis inferior. Selanjutnya, batang otak atau brainstem. Batang otak terdiri atas diencephalon, midbrain, pons, dan medulla oblongata. Dari batang otak keluar 12 pasang saraf kranial, yaitu yang pertama, neuron olfactorius. Saraf ini berfungsi sebagai saraf sensasi penghidup yang terletak di bagian atas
dari mukosa hidung di sebelah atas concha nasalis superior. Neuron opticus. Saraf ini penting untuk fungsi penglihatan dan merupakan saraf eferen sensoris khusus. Pada dasarnya, saraf ini merupakan penonjolan dari otak ke perifer. Neuron oculomotorius. Saraf ini mempunyai nukleus yang Oh Tuhan, kenapa baganggu kau? Saraf ini mempunyai nukleus yang terdapat pada mesencephalon. Saraf ini berfungsi sebagai saraf untuk mengangkat bola mata. Neuron cochlearis. Pusat saraf ini terdapat pada mesencephalon. Saraf ini mensarafi mesenterium obliqui yang berfungsi memutar bola mata. Neuron trigeminus. Saraf ini terdiri dari 3 buah saraf, yaitu neuron ophthalmicus, neuron maxillaris, dan neuron mandibularis yang merupakan saraf gabungan sensoris dan motoris. Ketiga saraf ini mengurus sensasi umum pada wajah dan sebagian kepala, bagian dalam hidung, mulut, gigi, dan meninges. Neuron abdusen berpusat di pons bagian bawah. Kerusakan saraf ini dapat menyebabkan bola mata tidak dapat digerakkan ke lateral dan sikap bola mata yang tertarik ke medial atau strabismus konvergen. Selanjutnya, neuron facialis. Saraf ini merupakan gabungan saraf eferen yang berfungsi untuk sensasi umum dan mengecap, sedangkan saraf eferen untuk otot wajah atau mimik. Neuron statoakusticus. Saraf ini terdiri dari 2 komponen, yaitu saraf pendengar dan saraf keseimbangan. Neuron glossopharyngeus. Saraf ini mengurus lidah dan faring. Neuron vagus terdiri atas 3 komponen motoris, komponen sensoris, dan komponen saraf parasimpatis. Neuron accessorius. Komponen saraf karnial yang berpusat pada nukleus ambigus dan komponen spinal yang dari nukleus motoris segmen C123. Neuron hipoglosus merupakan saraf eferen yang mengurus otot-otot lidah. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, otot kecil. Otot kecil terletak pada bagian belakang kranium, menempati fossa cerebri posterior di bawah lapisan durameter. Berat otot kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang otak seluruhnya. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot sehingga gerakan dapat terlaksana dengan sempurna. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Otot tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata sehingga menyempitan putil mata, dan juga merupakan pusat pendengaran. Selanjutnya, jambatan farol atau pons faroli. Jembatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sumsum tulang belakang atau medula spinalis.
Pada penampangan melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensoris dari reseptor dihantarkan masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensoris dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak lainnya. Otak antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan ekresi keringat. Selanjutnya, saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sekian dan terima kasih hasil dari pemaparan saya dari kedua materi, yaitu materi kelompok 4 dan kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.